Oke, saya akan mute dulu mungkin. Oke, silakan Abang Carol. Salam alaikum, semoga kesejahteraan di atasmu ya. Terima kasih Saleh, Salam Alehim. Ya, Saya ingin bertanya, ada yang di samping yang saya sudah chat tadi di DM tadi di TikTok, saya mau bertanya bagaimana dalam mendoakan orang Aropel, mendoakan mereka yang sudah meninggal dan tidak meninggal dalam keadaan berbayat kepada Almadi. Nah, berikutnya, satu-satu mungkin ya. oh ya, oke itu dulu. Oke, Abang minta Dan tolong yang tadi silakan mungkin. yang Okey. tadi ya yang saya berikan ke Bang Cip Ya, tadi. ya. Untuk Abang Carol, pertanyaan ini sebenarnya dalam pemahaman agama kami adanya sistem reinkarnasi. Kerana Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberi peluang kali kedua, kali ketiga, bai'ah dengan imam zaman. Tetapi sistem reinkarnasi ini ada tercatat di dalam Al-Quran dan menyatakan inilah peluang kita apabila kita hidup di zaman yang akan datang, ada utusan pada zaman akan datang, kita boleh mentaatinya, bang. Begitu, bang. Iya, saya tambahkan ya di sini ya Bang ya. Misal nih ya, Abang hidup di zaman nih, saya akan terangkan dulu ya. Misal Abang di hidup era Nabi ini ya, Nabi Musa ya. Abang hidup di era Nabi Musa, tapi Abang tidak mendengar seruan Nabi Musa. Nanti Abang akan berpindah kepada Nabi Harun atau hidup lagi kepada Nabi Harun dan akan didengarkan. Nah, ketika Abang tidak mendengarkan Nabi Harun dan maka akan dibangunkan kembali oleh Tuhan kepada nabi setelahnya. Oke? Nah, ketika Abang sudah mendengar nih, namun Abang menolaknya, maka Abang akan tergolong sebagai orang-orang yang disebutkan orang mati jahiliyah. Nah, sama halnya aku, kamu, kita semua ketika setelah mendengar seruan ini, maka kita harus mengkaji apakah benar dia ini seorang utusan. Kalau kita menolaknya, maka kita akan mati jahiliyah. Seperti itu. Jelas ya? Namun berbeda. Kalau misal abang saat ini telah beriman kepada utusan dan ibu bapak abang telah meninggal. Ahmad Al-Hasan berkata bahwasanya ibu bapak dari orang yang telah beriman, maka ia akan diberikan syafaat. Seperti itulah. Paham ya? Iya, iya. Oh ya, yang kemarin itu tentang tempat, katanya tempat yang sudah tidak menggunakan uang itu di Inggris itu bagaimana itu? Di mana dan sudah berapa luas tempat itu? Oke, jadi betul kami pun di sini Mbak untuk bergerak menghapuskan sistem perbankan ya atau menghabiskan sistem monarki uang di mana kesetaraan harus hadir dan karena demokrasi ini semua kezoliman merajalela dan telah terjadi dan telah diimplementasikan di United Kingdom atau Inggris ya sudah berjalan 3 tahun di mana sudah tidak memakai uang kembali. Koloni kami di sana, kami pun di sini tidak ada uang untuk makan, dalam arti semuanya secara gratis. Setiap manusia diberikan satu rumah untuk ya berteduh, setiap orang mempunyai pangan papan dari bertani, berkebun, seperti itu. Jadi untuk luasnya sendiri lumayan luas ya, berhektar-hektar. Nanti Abang boleh cari lebih lengkapnya The Ahmadi Religion ya di kanal website resminya atau di bio saya ada. Seperti itu ya. Selanjutnya mohon dijelaskan tentang yang tadi saya kirim di DM, sejauh mana yang bisa dijelaskan, diingat apa yang saya chat tadi. Coba sebutkan saja. Saya lupa. Saya baca tapi lupa. Oh baik, terima kasih ya. Berarti kurang lebihnya saya meminta sedikit apa ya. Jadi gini, pertanyaannya secara umum, ini secara umum ya, kemudian ada perinciannya, detail-detail kecilnya sebenarnya.
Apakah kesadaran moral dalam Aropel bersifat berkembang dan bagaimana dibandingkan dengan konsep moral yang katanya berlandaskan wahyu. Nah, ini garis besarnya seperti ini, tapi ada beberapa rinciannya yang cukup panjang. Saya bacakan atau saya ungkapkan saja salah satunya. Semoga bisa merangkum yang lain, mencakup yang Oke. lain juga. Oke. Nah, di Jadi sini. moral dan moral ini adalah fondasi dari agama kami, dan agama kami dibangun atas moral humanity first before religion. Seperti itu. Dan dengan kitab-kitab Tuhan yang telah diakomodasi dan yang dibenarkan oleh utusan saat ini tentunya. Kami masih memakai kitab-kitab Tuhan, yaitu Injil, Taurat, dan Al-Quran itu sendiri mengatakan moral di setiap utusan hadir pasti akan kemanusiaan. Pasti akan kemanusiaan yang akan dibentuk terlebih dahulu. Seperti bagaimana Nabi Musa ketika ia ditindas oleh Firaun, akhirnya Exodus keluar dari tanah Firaun. Sama halnya ketika Nabi Muhammad, ketika Fathu Mekah, membebaskan para budaknya, dan ini yang akan diterapkan juga oleh moral seorang utusan. Dan kami akan membangun sebuah kesadaran dengan moral dengan kacamata yang jernih, dengan sebuah penerapan dan telah diterapkan yang tadi saya sebutkan di Inggris tersebut, dan juga sebuah moral yang sangat penting yaitu terdapat di ayat Al-Quran maupun itu Injil dan Taurat, bagaimana Tuhan itu menyuruh kita untuk bebas di muka bumi ini dengan sebebas-bebasnya, dan makanlah apa yang berada di bawah bumi ataupun di atasnya. Namun saat ini kita terpenjara oleh sebuah sistem yang dinamakan sebuah sistem demokrasi ini. Demokrasi inilah yang berlawanan dengan sistem ketuhanan di kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Kalau kita lihat ya, Abang Carol ya, bahwasanya kalau kita migrasi kepada negeri Amerika atau negeri Inggris, itu pasti akan diberikan sebuah pajak. Padahal Tuhan menyuruh kita untuk bebas. Lantas kenapa kita dibatasi dengan sebuah pajak? Apakah ini ada moral etik yang Tuhan inginkan? Sementara kalau kita ketahui ini sangat berlawanan bahkan kontradiksi. Seperti itu. Jadi sebuah penerapan yang akan kami terapkan yaitu kebebasan bagi siapapun untuk kemanapun berada. Kamu boleh kemanapun berada, negara manapun tanpa adanya pajak. Dan juga seluruh makanan di bumi ini akan gratis karena ini hak kita. Sama halnya burung terbang kemanapun berada di langit. Dan ikan tenggelam dimanapun laut berada. Lantas kenapa manusia terpenjara seakan-akan untuk makan saja ia harus membeli dengan uang? Karena kenapa? Karena sistem penghancur ini, sistem demokrasi, di mana ketidakadilan hadir karena adanya sistem ini, dan kita akan memberantas akar-akarnya sistem demokrasi yang benar-benar tidak sehat. Seperti itu. Jelas ya Bang Carol ya? Ya jelas memang. Dan ini ya tentang perkembangan moral. Di sini saya bertanya karena Aropel ini kan kelanjutan ya, kelanjutan dari Islam. Nah, jika Islam diyakini sebagai agama terakhir dan sempurna, apakah ia sebenarnya hanya melanjutkan nilai-nilai moral yang sudah tumbuh dalam sejarah panjang manusia sebelumnya, termasuk melalui ajaran-ajaran agama terdahulu seperti Yudaisme dan Kekristenan. Dalam hal ini Yudaisme dan Kekristenan, contohnya kedua-duanya kan telah menunjukkan arah moral tertentu. Contohnya melalui pengurangan praktik kurban atau seruan kasih kepada semua makhluk. Apalagi Jain yang secara jauh lebih ketat menolak kekerasan terhadap makhluk, bahkan hingga menolak membunuh serangga atau merusak tanah demi menghindari pelanggaran terhadap prinsip mereka, yakni ahimsa. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih ya Bang Carol. Abang Megatron mungkin ingin menjawab atau saya? Boleh jemput, silakan silakan. Oke. Jadi untuk agama Islam sendiri benar pada saat itu, pada era Nabi Muhammad itu sempurna. Namun pada akhirnya di tafsir Ibnu Katsir mengatakan ketika surat Al-Maidah ayat ketiga ini turun, maka dinyatakan Nabi Muhammad telah menyempurnakan agamanya, dan pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, agama ini telah sempurna.
apakah sebuah kesempurnaan akan kerusakan kembali? Ya, Nabi Muhammad, Islam akan berpecah, seperti itu mengatakan. Dan pada akhirnya, Islam pada era Nabi Muhammad ini menggunakan kaidah penyempurna dari seluruh aspek agama. Misal, kita ambil secara singkat ya, seperti wudhu. Wudhu kan dipakai pada era John the Baptist, kaidah wudhu. Nah, itu dipakai Nabi Muhammad. Dan banyak kaidah lagi yang dipakai oleh Nabi Muhammad di era Nabi Muhammad. Karena untuk menyempurnakan. Betul kata abang tadi ada sembelihan hanya 1 tahun sekali. Itu juga kaidah daripada bangsa Yahudi di mana sudah sangat keras, sudah banyak banget sekali membuat sebuah keputusan sehingga dijadikan oleh Nabi Muhammad berkurban hanya boleh sekali. Jadi dapat dikategorikan sebetulnya Islam ini adalah pencampur adukan atau menyempurnakan seluruh dari aspek agama. Seperti itu. Di agama Islam pada eranya. Nah, saat ini agama Islam pun telah rusak oleh para ulama itu sendiri. Gitu. Jadi dihadirkanlah seorang utusan untuk membawa Islam yang baru, untuk menyempurnakan kembali kerusakan tersebut. Mungkin Abang Metatron ada tambahan? Saya ada sedikit tambahan untuk pengetahuan surah Al-Maidah ayat tadi itu diturunkan di Ghadir Khoum. Itu membaiatkan Imam Ali menjadi pemimpin. Setelah ada pengganti pemimpin selepas Rasulullah, maka Islam itu sempurna dengan adanya pengganti pemimpin iaitu Imam Ali. Ayat itu diturunkan di Ghadir Khoum. Itu saja. Oke, Abang Carol apakah cukup atau kita beralih ke Abang Titik mungkin? Ya, bakal bisa beralih, tapi ya saya sebenarnya tadi di chat juga di DM saya membaca pertanyaan Bang Kit, apakah saya telah berbaiat? Cuma tanya saja katanya, saya baca tadi. Gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum ya Bang Carol ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum. Oke, lanjut.